Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan mengenai bab 16, yaitu sistem pengendalian manajemen proyek. Kelompok 13 terdiri dari 4 anggota. 1. Rizky Amalia Septiani, NIM 2019 12236. 2. Rina Noviana, NIM 2019 12237. 3. Eka Laila Rikza, NIM 2019 12238. 4. Areta Praba Mayangsari, NIM 2019 12239. A. Hakikat proyek. Sebuah proyek adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang memiliki arti yang cukup penting bagi kepentingan pihak manajemen. Sifat umum dari proyek-proyek ini dapat digambarkan sebagai berikut. Perbandingan dengan operasi rutin. Bagian ini menguraikan karakteristik dari proyek-proyek yang membuat pengendalian manajemen untuk proyek berbeda dengan pengendalian manajemen kegiatan rutin. 1. Sasaran tunggal. Sebuah proyek biasanya mempunyai sasaran tunggal, operasi rutin mempunyai banyak tujuan. 2. Struktur organisasi. Sistem pengendalian manajemen untuk proyek harus berkaitan pada satu titik tertentu dengan sistem pengendalian organisasi yang rutin. 3. Fokus pada proyek. Pengendalian proyek difokuskan pada proyek di mana tujuannya adalah untuk menghasilkan produk yang memuaskan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan pada tingkat biaya yang optimum. 4. Perlunya trade-off. Proyek biasanya melibatkan trade-off dengan ruang lingkup atau scope, jadwal atau schedule, dan biaya atau cost. 5. Standar yang kurang andal. Standar kinerja yang digunakan cenderung kurang dapat diandalkan pada proyek jika dibandingkan dengan organisasi rutin. 6. Seringnya terjadi perubahan dalam perencanaan. Rencana proyek cenderung sering berubah secara drastis. Kondisi lingkungan yang tidak terduga dalam proyek konstruksi atau pengungkapan fakta-fakta yang tidak diperkirakan sebelumnya selama pelaksanaan konsultasi dapat mengarah kepada perubahan rencana. 7. Ritme yang berbeda. Irama atau ritme dari proyek berbeda dengan operasi rutin. Kebanyakan proyek dimulai dari kecil, meningkat mencapai aktivitas puncaknya, dan kemudian menurun dengan semakin dekatnya penyelesaian, sehingga akhirnya yang harus dilakukan hanyalah pemberesannya. 8. Pengaruh lingkungan yang lebih besar. Sebuah proyek cenderung lebih dipengaruhi oleh lingkungan eksternal jika dibandingkan dengan operasi yang terdapat di dalam sebuah pabrik. 9. Pengecualian. Dalam beberapa proyek, anggota tim direkrut untuk melaksanakan proyek tersebut. Mereka tidak mempunyai hubungan dengan departemen fungsional dalam organisasi yang sedang berjalan. B. Lingkungan pengendalian. 1. Struktur organisasi proyek. Organisasi proyek merupakan organisasi sementara. Sebuah tim dibentuk untuk melaksanakan proyek dan tim ini dibubarkan setelah tugasnya selesai. Ada 2 struktur organisasi proyek. A. Organisasi matriks. Jika para anggota suatu tim proyek ditarik dari organisasi yang mensponsori, mereka akan mempunyai 2 atasan, manajer proyek dan manajer departemen fungsional. Tempat mereka bertugas secara permanen. Pengaturan seperti itu disebut organisasi matriks. B. Evolusi struktur organisasi. Jenis personal dan metode manajemen yang berbeda mungkin tepat untuk dilaksanakan pada berbagai tahapan proyek. Pada tahap perencanaan sebuah proyek konstruksi, arsitek, insinyur, penjadwal, dan analisis biaya akan mendominasi. Pada tahap pelaksanakan proyek, peran utama adalah para manajer produksi. Pada tahap akhir pekerjaan sudah berkurang dan tugas utama barangkali adalah mengupayakan penerimaan sponsor. 2. Hubungan kontraktual. Jika proyek dilaksanakan oleh kontraktor luar, maka tingkat pengendalian proyek akan bertambah. Bentuk pengaturan kontrak mempunyai dampak penting pada pengendalian. Pertama, kontrak
Harga tetap. Dalam kontrak harga tetap, kontraktor setuju untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan oleh waktu yang telah ditentukan pada harga tertentu. Kemudian kontrak penggantian biaya. Dalam kontrak penggantian biaya, sponsor setuju untuk membayarkan biaya yang wajar, ditambah dengan suatu laba atau sering dengan klausal yang menyatakan tidak melebihi batas atas. Perbandingan dalam jenis-jenis kontrak. Harga untuk kontrak tetap ditawarkan atau diusulkan oleh kontraktor. Untuk sampai pada harga ini, kontraktor yang kompeten memasukkan penyisihan untuk kejadian tidak terduga, dan besarnya penyisihan ini bervariasi pada tingkat ketidakpastian. Jadi, bagi proyek yang menghadapi keadaan sangat tidak menentu, penyisihan cadangan tidak terduganya akan besar. Sponsor pada ahlinya dapat membayar lebih, cadangan tidak terduganya akan besar. Sponsor pada akhirnya dapat membayar lebih banyak pada kontrak harga tetap daripada jika dibandingkan dengan kontrak pergantian biaya, di mana tidak terdapat penyisihan cadangan tidak terduga. Pembayaran tambahan ini merupakan imbalan kontraktor untuk menerima adanya resiko tambahan. Kontraktor harga tetap adalah tepat ketika lingkup proyek dapat secara jelas dispesifikasikan di muka, dan ketika ketidakpastian rendah. Dalam keadaan seperti itu, kontraktor tidak dapat secara signifikan menaikkan harga dengan menegosiasi perubahan pesanan dan oleh karenanya memiliki motivasi untuk mengendalikan biaya. Di dalam kontraktor penggantian biaya, komponen laba atau pembayaran jasa biasanya harus ditetapkan dalam jumlah satuan moneter. Jika hal itu merupakan persentase biaya, kontraktor termotivasi untuk membuat biaya yang tinggi dan dengan demikian meningkatkan keuntungannya. Namun demikian, ongkos jasa tetap biasanya disesuaikan jika lingkup atau jadwal proyek berubah secara signifikan. Variasi. Di dalam dua jenis umum kontrak terdapat banyak variasi. Pada kontrak insentif, tanggal penyelesaian atau target biaya atau keduanya didefinisikan di muka, dan kontraktor diberi imbalan atas penyelesaian proyek lebih awal dibandingkan dengan tanggal target atas biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan target biaya. Kontrak semacam ini kelihatannya dapat mengatasi kelemahan bawaan dari kontrak penggantian biaya yang tidak mempunyai imbalan seperti itu. Namun jika target tidak realistis, maka insentifnya tidak efektif. Jadi, kontrak insentif merupakan jalan tengah. Kontrak tersebut adalah tepat ketika estimasi penyelesaian dan biaya yang terjadi dapat dibuat dengan cukup layak. Struktur informasi. Satu paket kerja. Dalam sistem pengendalian proyek, informasi disusun berdasarkan elemen-elemen proyek. Elemen yang paling kecil disebut dengan paket kerja, dan cara di mana paket kerja ini adalah kumpulan yang disebut struktur rincian pekerjaan atau Work Breakdown Structure WBS. Paket kerja adalah tambahan pekerjaan yang dapat diukur biasanya dengan jangka waktu yang singkat. Jika proyek memiliki paket-paket kerja yang sama, masing-masing harus diidentifikasikan dengan cara yang sama supaya biaya dan informasi jadwal pekerjaan dapat dibandingkan dengan paket pekerjaan yang serupa. Perkiraan biaya tidak langsung. Sebagai tambahan dari paket pekerjaan, bagi pekerja proyek langsung dibuat perkiraan biaya untuk aktivitas administrasi dan efektivitas pendukung. Berbeda dengan paket pekerjaan, aktivitas ini tidak mempunyai hasil keluaran yang terdefinisi. Estimasi biaya ini biasanya ditetapkan dalam satuan unit waktu, seperti dalam sebulan persis, seperti penyajian biaya overhead untuk pusat tanggung jawab aktivitas rutin. Jika selama proyek ternyata struktur rincian pekerjaan atau sistem akuntansi ternyata tidak dapat digunakan, maka ia harus
direvisi. Hal ini mungkin memerlukan penyusunan kembali banyak informasi, baik informasi yang sudah dikumpulkan dan informasi yang menjelaskan rencana di masa depan. Perencanaan proyek. Pada tahap perencanaan proyek menggunakan perkiraan besar yang menjadi dasar pengambilan keputusan pelaksanaan proyek sebagai titik awalnya. Mereka mengolah perkiraan ini menjadi spesifikasi terinci atas produk, jadwal rinci, dan anggaran biaya. Mereka juga mengembangkan sistem pengendalian manajemen dan sistem pengendalian tugas yang menjadi dasar dan sebuah bagian organisasi. Proses perencanaan itu sendiri merupakan subproyek dalam keseluruhan proyek. Juga ada sistem pengendalian untuk memastikan bahwa kegiatan perencanaan dilakukan secara semestinya. Sifat perencanaan proyek. Rencana akhir terdiri dari tiga bagian yang berkaitan, yaitu lingkup, jadwal, dan biaya-biaya. Bagian lingkup atau scope menyebutkan spesifikasi setiap pekerjaan dan nama dari orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab. Jika proyek adalah salah satu proyek yang memiliki spesifikasi yang tidak jelas, sebagaimana pada kasus yang terjadi di banyak proyek konsultasi, riset, dan pengembangan, pernyataan ini harus ringkas dan umum. Bagian jadwal atau schedule menyatakan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan dan hubungan antara paket pekerjaan, yaitu paket pekerjaan yang mana harus diselesaikan sebelum paket pekerjaan yang lain dimulai. Biaya atau cost yang dinyatakan di dalam anggaran proyek, biasanya disebut dengan anggaran pengendalian. Jika pekerjaan tidak cukup besar, biaya setahun moneter diperhatikan secara kumpulan dari beberapa paket pekerjaan. Analisis jaringan. Beberapa alat tersedia untuk menyusun jadwal proyek. Ada yang dikenal dengan teknik evaluasi dalam penilaian program dan metode jalur kritis. Setiap teknik memiliki 3 langkah pokok, yaitu yang pertama, 1. Memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap paket pekerjaan. Kedua, mengidentifikasikan saling ketergantungan antara paket pekerjaan, yaitu paket pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum paket pekerjaan tertentu dapat dimulai. Yang terakhir, menghitung alur kritis secara kolektif. Hal-hal tersebut adalah teknik-teknik untuk analisis jaringan kerja. Suatu diagram jaringan kerja terdiri atas yang pertama, sejumlah titik, misalnya milestone, yang masing-masing merupakan sub-sasaran yang harus dicapai untuk dapat menyelesaikan proyek. 2. Garis yang menghubungkan suatu node dengan lainnya. Garis-garis ini melambangkan suatu aktivitas. Jalur kritis dan waktu senggang. Ada beberapa implikasi pengendalian manajemen dalam konsep-konsep jalur kritis dan waktu senggang. Pertama, dalam proses pengendalian, perhatian khusus harus diberikan kepada aktivitas-aktivitas yang berada dalam jalur kritis, dan aktivitas yang mempunyai waktu senggang tidak terlalu mendapatkan perhatian. Kedua, dalam perencanaan proses, perhatian harus diberikan kepada kemungkinan untuk mengurangi waktu yang diperlukan bagi kegiatan jalur kritis jika kemungkinan tersebut ada. Keseluruhan waktu yang diperlukan bagi proyek dapat dikurangi. Ketiga, mungkin diinginkan untuk mengurangi waktu jalur kritis dengan menaikkan biaya, seperti mengeluarkan biaya lembur. Tetapi tambahan uang sebaiknya tidak dihabiskan untuk mengurangi kegiatan waktu senggang. Probabilitas PERT. Seperti pemikiran awal dari PERT, perkiraan waktu yang diperlukan bagi setiap aktivitas dalam jaringan dibuat atas dasar probabilitas. 3 perkiraan dilakukan untuk setiap aktivitas waktu yang sangat mungkin terjadi, waktu optimis dan waktu pesimis. Memperkirakan biaya. Karena alasan kepraktisan, perkiraan biaya seringkali dibuat pada tingkat agregat yang menggabungkan beberapa paket pekerjaan menjadi satu. Sumber daya yang digunakan pada masing-masing paket pekerjaan dikendalikan dalam hal kuantitas fisiknya, bukan dalam bentuk biaya, sehingga membuat perkiraan biaya bagi setiap paket pekerjaan tidak akan banyak memberikan manfaat. Dalam menggunakan perkiraan biaya di dalam fase evaluasi, ketidakmungkinan memperkirakan ketidaktahuan yang tidak diketahui harus disadari. Penyiapan anggaran pengendalian. Anggaran pengendalian dipersiapkan mendekati awal pekerjaan, memberikan waktu yang hanya cukup untuk meminta persetujuan oleh pengambil keputusan sebelum komitmen dari biaya.
Untuk proyek yang panjang, anggaran pengendalian awal dapat dipersiapkan dengan rinci hanya untuk fase pertama proyek dengan perkiraan biaya yang agak kasar untuk tahap berikutnya. Aktivitas perencanaan yang lain. Selama fase perencanaan, aktivitas lain tetap dikerjakan. Bahan-bahan baku dipesan, izin-izin diperoleh, wawancara dilaksanakan, personel dipilih, dan seterusnya. Semua aktivitas ini harus dikendalikan dan diintegrasikan dalam upaya proyek keseluruhan. D. Pelaksanaan proyek. Pertama, sifat laporan. Para manajer memerlukan 3 jenis laporan yang berbeda, yaitu laporan kendala, yaitu laporan mengenai kesulitan yang telah terjadi dan antisipasi kesulitan di masa depan. Laporan kemajuan, yaitu laporan mengenai perbandingan jadwal dan biaya sesungguhnya dengan jadwal dan biaya yang direncanakan untuk pekerjaan yang dilaksanakan, termasuk aktivitas overhead-nya. Laporan keuangan, yaitu laporan mengenai biaya proyek sesuai tahap-tahap penyelesaian proyek. Kuantitas laporan. Untuk memastikan semua kebutuhan informasi terpenuhi, akuntan manajemen kadang membuat lebih dari jumlah optimum yang dibutuhkan. Laporan yang tidak diperlukan atau informasi tambahan yang terdapat di dalam laporan menimbulkan biaya tambahan dalam penyusunan dan pengiriman. Persentase penyelesaian. Beberapa paket pekerjaan akan selesai sebagai pada tanggal pelaporan, dan persentase penyelesaian setiap paket pekerjaan semacam itu harus diperkirakan sebagai dasar perbandingan waktu aktual dengan yang dijadwalkan dan biaya aktual dengan anggaran biaya. Merangkum kemajuan. Sebagai tambahan dalam menentukan persentase penyelesaian tiap-tiap paket pekerjaan, sebuah rangkuman kemajuan dari keseluruhan proyek dapat sangat berguna. Pembayaran termin kemajuan pekerjaan acap kali dilakukan ketika milestone yang ditentukan telah dicapai. Daftar perbaikan. Mendekati akhir proyek konstruksi, sponsor menyiapkan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan, termasuk kelemahan yang perlu diperbaiki. Daftar perbaikan ini dinegosiasikan dengan manajer proyek. 2. Penggunaan laporan. Laporan kendala. Sebagai dasar manajer dalam membuat keputusan untuk penentuan prioritas dalam penyelesaian kesulitan-kesulitan tersebut. Laporan kemajuan. Jika memuaskan untuk dasar pemberian penghargaan, jika tidak sesuai target digunakan sebagai dasar manajemen dalam pengambilan kebijakan berikutnya. Biaya untuk penyelesaian. Dasar penilaian kinerja, laba atau rugi. 3. Sumber informasi informal. Dari sumber-sumber ini, manajer mempelajari adanya potensi masalah dan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan kemajuan aktual yang menyimpang dari rencana sebelumnya. Informasi ini juga menolong manajer untuk memahami signifikansi dari laporan formal, karena laporan-laporan ini mungkin tidak menguraikan kejadian-kejadian penting yang mempengaruhi kinerja aktual. Nomor 4 yaitu revisi. Jika sebuah proyek ternyata kompleks atau memakan waktu yang panjang, terdapat kemungkinan besar bahwa rencana, ruang lingkup, jadwal, atau biaya kejadian yang umum terjadi adalah ditemukan kemungkinan kejadian kelebihan biaya yaitu biaya akrual yang melampaui biaya anggaran. Yang kelima, audit atas proyek. Dalam beberapa proyek, audit atas biaya juga dilakukan sejalan dengan kemajuan proyek, sedangkan audit biaya tidak dikerjakan sampai proyek tersebut selesai. Pada umumnya, audit yang dilakukan sembari proyek berjalan lebih disukai karena dapat mengungkapkan potensi kesalahan yang dapat dikoreksi sebelum mereka menjadi serius. Evaluasi proyek mempunyai 2 aspek terpisah. Yang pertama, evaluasi dari kinerja dalam melaksanakan proyek dilaksanakan segera setelah proyek diselesaikan. Yang kedua, evaluasi dari hasil yang diperoleh dari proyek mungkin tidak layak dikerjakan sampai beberapa tahun berikutnya. Evaluasi proyek. Yang pertama, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dalam melaksanaan proyek mempunyai 2 aspek. Yang pertama, evaluasi terhadap manajemen proyek dengan tujuan untuk membantu mengambil keputusan yang berhubungan dengan manajemen proyek termasuk imbalan, promosi kritik, membangun, dan penugasan kembali. Yang kedua, evaluasi dari proses pengelolaan proyek dengan tujuan untuk menemukan cara yang lebih baik dalam pelaksanaan proyek selanjutnya. Berikutnya, cost overrun. Ketika biaya aktual melebihi biaya yang dianggarkan, maka dinyatakan terjadi cost overrun. Bagi beberapa orang ini dapat diartikan bahwa biaya terlalu tinggi, tetapi sebuah kesimpulan lain yang dapat diambil adalah biaya yang dianggarkan
terlalu rendah. Selanjutnya, peninjauan kembali. Evaluasi atas proyek mungkin mengindikasikan bahwa peninjauan yang dilaksanakan selama proyek dilaksanakan adalah kurang memadai atau tindakan yang tepat waktu tidak diambil berdasarkan peninjauan ini. Sebagai contoh, peninjauan tersebut dapat mengidentifikasikan bahwa berdasarkan informasi yang ada pada saat itu, proyek harus diarahkan kembali atau bahkan tidak dilanjutkan. Akan tetapi ini tidak dilakukan. Ia dapat mengusulkan bahwa seharusnya dilakukan analisis yang lebih sering atau menyeluruh terhadap kemajuan proyek. Yang kedua adalah evaluasi hasil. Bagian dari evaluasi adalah perbandingan dari hasil sebenarnya dengan hasil yang diantisipasi ketika proyek disetujui. Hasil yang diantisipasi didasarkan pada asumsi tertentu dan asumsi ini seharusnya sudah didokumentasi selama proses persetujuan proyek. Kriteria pemilihan dari proyek-proyek yang hendak dievaluasi. Yang pertama, proyek cukup penting untuk dapat membenarkan dilakukannya pengeluaran dan usaha yang cukup banyak dalam sebuah evaluasi formal. Yang kedua, hasil yang didapat harus dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, akibat dari variabel yang tidak dapat diantisipasi harus diketahui atau setidak-tidaknya yang mendekati. Yang keempat, hasil dari evaluasi harus mempunyai kesempatan yang baik untuk mengarah kepada dilakukannya suatu tindakan. Sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.